Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Sebentar. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Jadi gini Pak, Natasha mau bertanya. Kalau misalnya kita nggak mengubah gitu Pak kata-katanya, itu apa yang terjadi gitu Pak? Kita melakukan plagiasi gitu kan, terus apa yang terjadi dengan kita gitu Pak? Oke. Itu Pak yang mau bertanya. Oke, kalau yang melakukan itu statusnya sebagai mahasiswa dan tulisan yang dia buat itu dituangkan ke dalam skripsi. Hal terfatal yang akan terjadi itu adalah skripsi tersebut bisa dicopot dan gelar yang sudah kamu dapat bisa digagalkan. Jadi kamu ngulang, dinyatakan gagal untuk sebagai mahasiswa S1 Teknik Industri. Itu hal terfatalnya. Ya, itu hal yang paling fatal. Tapi biasanya ada komunikasi-komunikasi lagi yang dibicarakan. Misalkan apa nih supaya tidak terlalu fatal, dikuranginlah hukumannya, misalkan disuruh ngulang penulisannya atau suruh ganti judul skripsinya agar tidak terlalu fatal. Biasanya seperti itu. Nah, hal yang sudah pernah terjadi ya di Indonesia sudah pernah terjadi itu guru besar di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Dia sudah profesor ya, guru besar tersebut ya, dan beliau pernah mengutip tulisan dia sendiri. Seperti saya tadi nih, saya mengutip tulisan saya sendiri. Tapi dia lupa mengubah tulisan tersebut sehingga begitu dipublikasikan langsung terindikasi bahwasanya tulisan dia itu di copy paste. Langsung copot jabatan fungsional dari pendidikannya itu. Guru besar yang tadinya dia guru besar atau profesor langsung jadi dosen biasa. Itu yang bahaya. Kalau dia sebagai dosen ya, tapi kalau sebagai mahasiswa seperti itu. Ya. Nah, akan tetapi sekarang setiap kampus untuk meminimalisir hal seperti itu, sebelum yang namanya proses sidang, proses wisuda itu terjadi, ada yang namanya aplikasi plagiarism checker namanya. Supaya tidak terjadi sudah lewat, baru dicek, tidak boleh. Jadi sebelum kalian sidang, itu harus dicek dulu plagiarismnya. Ada berapa persen? Biasanya ada kampus yang membatasi teks tersebut plagiasi. Misalkan tidak boleh plagiat lebih dari 50% atau 30%. Kalau di tempat saya bekerja itu dibatasi 50% tidak boleh plagiat. Kalau 50% saja boleh. Di atas 50% tidak boleh. Ya. Jadi biasanya seperti itu, Natasha. Jadi kita harus hati-hati nih. Mahasiswa, dosen, siapapun itu, kalau sudah yang namanya menyangkut tulisan, kita harus berkreasi. Makanya ada yang namanya ATM. Amati, tiru boleh, modifikasi. Jangan plek bulat-bulat. Jadi kalau kalian cek jurnal-jurnal orang yang sudah terbit, itu alhamdulillah bisa dinyatakan tidak plagiat. Tapi Pak, tulisannya kok hampir sama. Yang namanya sitasi itu, tulisan boleh mirip, tapi ada beberapa kata yang harus dimodifikasi. Ya, dengan tidak mengubah arti sesungguhnya dari teks tersebut. Dan tetap harus kalian tampilkan nama si pembuat tulisan itu. Itulah yang disebut dengan sitasi. Paham ya? Ada lagi, Natasha?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Jasmine. Kan misalnya gini, kita buat suatu jurnal atau tugas akhir misalnya. Nah, tugas akhir kita itu kan misalnya membahas tentang satu topik. Nah, topik-topik itu kan misalnya kita ambil nih untuk mendukung penulisan tugas akhir kita kan kita ambil dari berbagai macam sumber tuh. Misalnya dari berbagai jurnal-jurnal yang kita kumpulin, tapi topiknya tentang itu tuh. Dari berbagai jurnal yang ada kita ngambil tentang topik itu gitu. Artinya kalau misalnya kita mengambil dari berbagai jurnal yang ada, biarpun kita mungkin nggak kita ubah, itu dinyatain plagiarisme atau enggak? Gitu. Bisa kita ubah juga bahasanya, tapi kita sertakan dalam ini kita, dalam tugas akhir kita itu dinyatain plagiarisme atau enggak? Oke, ada dua jawabannya. Terima kasih Jasmine, pertanyaannya bagus nih. Ada dua jawabannya. Jawaban yang pertama, tujuan kamu untuk membahas satu topik tersebut itu untuk apa? Yang pertama kamu bikin tadi untuk tugas akhir atau skripsi misalkan. Nah, jika skripsi atau tugas akhir, kamu wajib mengupgrade materi dari topik yang kamu ambil. Misalkan dia topik yang kamu ambil sebagai referensi itu, ada misalkan 5 referensi nih kamu ambil dengan topik yang sama. Nah, dari 5 referensi tersebut, kamu lihat mereka topik tersebut membahas misalkan hanya 2 variabel. Sementara kamu juga mau membahas itu, tapi harus kamu tambah variabelnya jadi 3. Nah, kalau sudah kamu tambah, pasti kamu sudah terlepas dari yang namanya plagiat. Kalau tetap kamu jadikan itu tetap 2 variabel dan teksnya itu walaupun kamu ganti-ganti tidak ada keterbaruan, itu bukan plagiat, tapi tidak ada keterbaruan. Sudah pasti jurnalmu itu tidak lebih bagus dari referensi yang kamu ambil. Nah, tapi kalau sudah kamu ubah teksnya, kamu sudah lepas dari plagiarisme. Tapi lebih bagus lagi, tambahin lagi variabelnya agar apa yang sudah pernah dilakukan orang, kamu lakukan lagi tapi dengan keterbaruannya. Nah, itu juga ada lagi tuh kaidah-kaidah yang membuat kita membuat jurnal atau tugas itu akan jadi lebih baik dan digunakan orang. Karena setiap orang melakukan penelitian, pasti merefer penelitian terdahulu, dan apa yang dia buat harus lebih oke dibanding dengan penelitian yang terdahulu. Paham, Jasmine, maksudnya? Halo? Oke, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi kalau yang tadi kamu bilang, halo, iya paham, Pak. Ada lagi, kalau yang tadi kamu bilang sudah kamu ubah, itu pasti terlepas dari plagiarisme. Oke, sudah boleh gitu. Tapi itu tadi saya kasih masukan lagi, jangan sama pembahasannya, ditambah pembahasannya sedikit. Yang tadinya cuma 2 variabel, tambah jadi 3 variabel. Jadi ada keterbaruan, orang jadi up to date melihat pembahasan ini. Oh, pembahasan ini 2 tahun yang lalu udah dibuat, 5 tahun yang lalu udah dibuat, tahun sekarang udah mau dibuat lagi nih, tapi jangan itu lagi yang dibahas, ditambah. Referensi tetap boleh dipakai, ya, teks boleh diganti karena supaya menghindari plagiarisme. Ada lagi, Jasmine? Yang lain boleh, silakan bertanya. Itu aja kayaknya, Pak. Oke. Saya, Pak. Ya, silakan Hari. Kalau kan kita Pak membuat karya ilmiah gitu Pak kan. Kalau kita nggak pakai menu dari insert gitu Pak, entah insert entah type observe untuk judulnya kan Pak. Kalau kita tulis manual apa dia rusak gitu Pak? Kalau kita tulis manual gitu Pak tanpa ada pakai tambah dari menu lah Pak kan. Kita hanya ketik biasa gitu Pak. Apa pas kita upload dia rusak gitu Pak? Berantakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, upload manual, ketik manual itu memperlambat kerjaan. Yang kedua, benar dia bisa rusak tampilan. Kenapa? Karena ada beberapa jurnal atau penyedia jurnal itu
yang mengharuskan kita mengikuti format yang punya mereka. Jadi kalau kita tidak mengikuti format yang punya mereka, dengan cara manual kita buat, pasti nanti tidak sesuai dengan tampilan. Pada saat mereka review, itu kan begitu kita upload tidak langsung di-publish, di-review dulu sama mereka. Kalau oke di-publish, kalau nggak oke di-cancel, disuruhnya perbaiki. Itu dia yang pertama, ya kan? Yang kedua, yang kedua. Yang pertama tadi memperlama kerjaan kita karena ketik manual nih. Yang kedua tadi merusak tampilan. Yang ketiga, kalau kita sudah menggunakan menu fitur-fitur yang tadi reference, table of content, terus citasi, itu akan mempermudah kita, referensi yang kita buat itu langsung online. Jadi mempermudah kita untuk mencari referensi dari internet lainnya, atau orang mau merefer tulisan kita lebih mudah lagi. Nah, ada satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan selain tadi menu reference di Word. Ada namanya aplikasi Mendeley. Mendeley tadi bisa kita input, kita bisa kita embeddedkan ke dalam Microsoft Office Word. Nanti next pertemuan berikutnya saya ajarkan cara menginsert Mendeley ke dalam Word. Mendeley ini sudah online, jadi kalau kita punya jurnal tugas akhir secara digital, tinggal kita upload ke Mendeley, otomatis sudah ada. Kita tidak perlu ketik-ketik lagi kayak citasi tadi. Citasi tadi kan kita masih ngetik-ngetik tadi kan, insert citation, jenisnya apa. Tapi kalau Mendeley tinggal kita upload teksnya, filenya, dia sudah bisa otomatis langsung membaca daftar pustakanya bagaimana. Seperti itu ya, Hari ya. Baik, Pak. Sama ini, Pak. Bedanya plagiasi sama hak cipta itu kayak mana, Pak? Oke. Ini bentuk jenisnya. Kalau hak cipta itu adalah sebuah produk, baik itu tulisan, terus benda, alat, itu yang sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan dalam bentuk sertifikat, itu hak cipta dia. Plagiasi itu adalah tindakan untuk meniru. Itu bedanya. Kalau hak cipta itu adalah produk, mau tulisan maupun barang yang didaftarkan ke pemerintah, ya, yang dilindungi undang-undang, nanti ada sertifikatnya. Contoh, saya membuat produk robot misalkan. Robot itu saya yang buat. Walaupun saya merefer dari robot-robot sebelumnya, tapi robot yang saya buat itu ada kelebihannya. Misalkan robot yang saya buat itu bisa membuat musik misalkan, membuat lagu misalkan. Nah, robot itu saya patenkan, saya buat hak ciptanya. Jadi kalau ada orang yang mau membeli atau membuat robot tersebut, wajib melalui saya. Karena saya yang punya produk tersebut. Saya ada sertifikatnya. Tapi kalau yang namanya plagiasi itu adalah tindakan untuk meniru tanpa izin. Nah, itu melanggar undang-undang. Itu ya, Hari ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Ada? Sebelum saya kasih tugas untuk membuat jurnal ilmiah? Tidak ada? Oke, ini kan waktunya sekitar kurang lebih 10 menit lagi karena kalian mau masuk kuliah lagi ya. Kalau tidak ada, tugas kalian untuk hari ini, ya, dikumpulkan minggu depan, itu tugasnya adalah kalian membuat karya ilmiah, ya, dengan tema komputer dan industri, ya, atau industri komputer gitu ya. Kalian kan teknik industri, kalian kombinasikan dengan ilmu komputer, ya. Jadi dua ilmu tadi, ilmu komputer dan ilmu teknik industri, kalian gabungkan jadi sebuah karya ilmiah, ya. Jadi sebuah karya ilmiah. Judulnya kalian yang nentukan, bebas. Yang penting tidak boleh sama antara satu dan yang lainnya. Ya.
Antara satu dan yang lainnya tidak boleh sama. Atau ini ada 52. Supaya meminimalisir banyak ya, saya bikin tugas kelompok saja deh. Saya bikin tugas kelompok, satu kelompok 2 orang. Kalian yang nentukan siapa teman kalian, siapa tim kalian. Ya, satu kelompok 2 orang. Ya, tugasnya membuat jurnal karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang membahas terkait tentang komputer dan teknik industri. Ya, komputer dan teknik industri. Isinya kalian merefer minimal 5 jurnal dari 2 ilmu tersebut. Ya, isinya kalian merefer 5 jurnal dari 2 ilmu tersebut. Ya, boleh 3 komputer, 2 industri, atau kebalikannya. Boleh 3 industri, 2 komputer. 5 jurnal tersebut boleh kalian refer. Cari ya, caranya gampang. Kalian tinggal cari saja. Contoh misalkan ini ya. Nah, misalkan kalian kan banyak dosen kalian tuh teknik industri. Oh, ya, misalkan kalian kan ada banyak tuh dosen teknik industri dan dosen komputer. Contoh saya. Kalian cari aja di Google Scholar-nya. Ini ya, Google Scholar. Contoh misalkan, nah ini Google Cendekian ya, Google Scholar, kalian ketik nama dosennya, misalkan nama saya nih, Rizaldi Khair. Nah, di sini, si dosen tersebut pasti sudah ada jurnal. Nah, ini jurnalnya nih banyak nih. Kalian boleh gunakan jurnal saya, boleh, gunakan jurnal dosen industri lain juga boleh. Klik saja, download. Nih, ini download nih, PDF-nya. Nah, ini kalian jadikan referensi. Nah, kalian jadikan referensi, tinggal dibuka artikelnya, cari teks mana yang mau kalian gunakan. Nah, ini kan, ini alat ukur tinggi badan proporsional, ini jurnal saya juga. Cari, kayak yang tadi saya ajarkan. Nah, dosen kalian yang lain juga boleh, yang sesuai dengan jurusan kalian, teknik industri. Contoh misalkan, siapa dosen teknik industri kalian? Biar saya ajari cara nyarinya. Siapa nomor dosen teknik industri? Siapa? Ini, Pak. Ini. Dini. Nama lengkap, nama lengkap. Nini Siregar, Pak. Nini Siregar. Nini Siregar, Pak. Nini Siregar. Dini ya? Nini, Pak. N-I-N-N-Y. Iya. Nini. N-N-Y. Ini ya? Ini ya? Iya. Ya, Pak. Nah, ini Nini Siregar. Nah, Ibu Nini ini ada 14 artikelnya. Ini kalian boleh gunakan nih punya Bu Nini. Ya, kalian cari misalkan terkait tentang industri. Nah, ini pengabdian masyarakat nih. Pengabdian kepada masyarakat usaha keripik pisang nangka Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Apa yang bisa kalian manfaatkan antara ini dengan komputer? Kalian kombinasikan. Berarti kalian buat sistem marketingnya, penjualan, sistem informasi penjualan usaha keripik pisang berbasis internet atau berbasis website. Itu udah kombinasi antara produk industri dengan produk komputer. Seperti itu. Paham ya? Ini contoh, jangan semuanya itu pula gitu ya. Ini contoh. Boleh dari Bu Nini, boleh dari yang lainnya. Ini paling gampang nyari sumber tuh dari Google Scholar. Karena memang setiap dosen wajib ada Google Scholar-nya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin Pak, Ya, silakan. berarti kita bisa nyari jurnal dari dosen kampus lain bisa Pak? Silakan, bebas. Nggak mesti dari UMA. Bebas. Yang penting dia, dosen tersebut, ada hubungannya dengan industri ataupun komputer. 2 itu saja dulu. Oke Pak.
Nggak mesti dari dosen pun boleh, dari mahasiswa yang udah pernah ngejurnal juga boleh. Misalkan alumni UMA, alumni manapun yang udah pernah buat skripsi yang berhubungan dengan industri ataupun komputer, boleh. Yang penting itu jurnal tadi atau skripsi tadi sudah terpublish. Jadi referensi atau sumbernya terpercaya. Dari buku pun boleh. Ya. Jadi minimal tadi 5 saya bilang ya, mau dari jurnal, skripsi, tugas akhir, makalah jangan ya. Makalah jangan karena belum teruji. Terus apa lagi? Buku tadi ya. Baru jurnal, tesis dosen itu boleh. Yang penting sudah pernah dipublish. Ya. Minimal 5 lebih boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kevin, silakan. Soal karya tulis ilmiah itu, Pak, kan dikumpul minggu depan. Ya. Itu kita sebebas berkreasi atau ada syarat lain selain Bapak bilang referensinya 5 itu ada? Ada nggak syarat lain selain itu? Nggak ada ya? Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti saya akan saya cari dulu format yang pas. Format yang pas untuk harus kalian ikuti formatnya sesuai dengan format yang saya buat. Paling lama sore ini akan saya upload ke grup WhatsApp kita. Kalian ikuti format jurnal ini gitu. Jadi kalian sesuaikan format itu seperti itu. Jadi di dalam situ sudah ada tulisannya fontnya berapa fontnya jenisnya apa. Terus size-nya, ukurannya berapa, setiap masing-masing partisinya itu dia berapa, tulisannya apakah di bold, apakah huruf miring, seperti itu. Nanti akan saya kasih formatnya. Selain itu, sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Terima kasih, Pak. Oke, Kevin. Nah, sama seperti saya juga, kalian wajib melaporkan nama kelompok kalian ya. Jadi saya tunggu paling lama besok, satu kelompok itu kan 2 orang saya bilang. Jadi kalian wajib menyetor nama di WhatsApp grup saja. Jadi contoh gini, nanti di list nama kelompok, misalnya nanti list pertama kelompoknya misalkan Kevin dan Dandi misalkan. Buat aja situ Kevin, Dandi misalkan contoh. Nanti yang kedua gitu juga tuh. Misalnya Adinda dan Natasha misalkan. Seperti itu aja ya. Nanti jadi saya bisa melihatnya. Wajib satu kelompok 2 orang. Jadi meminimalisir banyaknya tugas yang masuk. Ingat, saya ingatkan kembali, tugas kelompok itu poinnya besar. Jadi saya harapkan kalian semua berpartisipasi dan mengumpulkan tugasnya. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya closing? Nanti rekaman ini supaya kalian mengingat apa yang sudah saya sampaikan akan saya upload ya nanti di YouTube. Tidak ada? Oke. Paham ya? Ini nggak mau bertanya karena paham atau nggak mau bertanya karena nggak mudeng? Bingung, Pak, bingung. Nah, di mana bingungnya? Tanya aja. Siapa tadi yang bilang bingung? Saya, Pak. Ganda. Silakan Ganda. Bingungnya di mana? Gimana ya, Pak? Namanya pun bingung, ya nggak bisa mau bilang apa, Pak. Gitu. Setidaknya kita itu tahu apa yang kita bingungkan. Kalau udah bingung nggak tahu sama sekali, berarti udah bahaya itu. Orang bingung, bingungnya di mana? Misalkan, Pak, bingung dari penjelasan Bapak. Ah, itu dia tahu. Tapi kalau bingung dia nggak tahu sama sekali, berarti kamu nggak mendengarkan saya ngomong. Mendengarkan, Pak. Tapi gimana lah, Pak? Yang nggak punya laptop ini susah, Pak.
Nah, oke, bagi yang tidak punya laptop, ya, boleh pakai tulis tangan silahkan, tidak saya batasin. Tulis tangan, ikutin aturan mainnya tadi. Saya tidak akan menyamakan syarat harus Times New Roman, enggak, karena kan tulis tangan gitu ya. Tapi kan format penulisan ada. Tulisannya bagaimana, terus referensinya juga harus ada, nanti tulisan citasinya gimana, kan ada. Oh ya, satu lagi, pada saat kalian ngumpulkan nanti, saya akan kasih link Google Drive, wajib di dalamnya itu selain jurnal kalian, atau kalau tulis tangan di foto, referensinya juga harus ada di dalamnya. Contoh tadi kan saya download jurnal yang ada di dosen tadi kan, itu harus kalian upload juga. Jadi saya mau menyesuaikan, benar nggak kalian mereferensi tulisan yang ada di jurnal itu gitu. Kalau si Ganda tadi, sebenarnya sih nggak masalah Ganda. Kamu ini kan pakai handphone, Android. Di Android itu kan bisa install Office. Ketik aja di Office, bisa Ganda. Baik, Pak. Saya. Nah, jadi tidak membatasi kita. Android sudah bisa kok pakai Office. Ya, jadi kalian tidak, apalagi kalau iPhone juga lebih bisa lagi kan. Jadi sebenarnya lebih bagus coba usaha dulu nanti pakai Word yang ada di aplikasi Android kalian. Oke, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan lagi nanti dilanjutkan saja di WhatsApp. Ya, kalau tidak terlalu penting atau tidak terlalu mungkin ini biasa-biasa aja, kita bahasnya di grup. Tapi kalau misalnya merasa malu untuk bertanya di grup, boleh di Japri gitu ya. Karena kebanyakan yang nggak penting di Japri, kebanyakan nanti dan pertanyaannya sama. Makanya saya sering jawabnya satu kali jawab di grup. Karena semua pertanyaannya sama itu di Japri. Bingung saya nanti jawabnya satu-satu. Sekali masuk 50 WhatsApp. Kan bingung kan? Jadi saya jawabnya satu aja di grup. Seperti itu ya. Biasanya pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya biasanya, Pak, kita masuk jam berapa? Semua nanya. Padahal di WhatsApp di grup bisa itu. Gitu ya kan? Nah, jadi nanti silakan kita lanjut di grup WhatsApp. Kalau ada pertanyaan yang umum-umum, tanya di grup. Nanti akan saya jawab secepatnya. Tapi kalau ada pertanyaan yang mungkin kalian malu untuk bertanya, ya silahkan langsung japri saja sama saya. Privacy akan saya rahasiakan. Oke, saya akhirin untuk pertemuan hari ini. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa besok paling lama saya tunggu nama kelompoknya. Tugas akan kita bahas minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Pagi.